Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu telah mengambil satu kebijakan untuk mewajibkan semua calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih ya untuk mengikuti latihan dasar militer ya dalam rangka menggembleng secara fisik dan mental di barak militer ya dalam rangka untuk menimbulkan rasa cinta tanah air, membentuk kedisiplinan, serta membangun kerjasama tim bagi anak-anak muda yang akan menjadi manajer koperasi desa yang nanti akan ditempatkan di seluruh desa yang ada di Indonesia. Namun, niat baik tersebut menurut hemat saya layak kita kasih catatan ya, karena pendekatan militer untuk membangun disiplin pegawai sipil itu menurut hemat saya ada yang tidak pas ya. Seharusnya kalau kita ingin membangun rasa cinta tanah air atau membentuk etos kerja, teamwork untuk pegawai-pegawai atau calon pegawai yang ada di institusi sipil, maka metodenya tentulah metode yang similar atau yang selaras dengan institusi sipil, bukan institusi militer ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa sejumlah negara maju itu telah membuktikan bahwa institusi sipil itu memiliki pendekatan tersendiri ya, yang tidak kalah bernas, tidak kalah berhasilnya, bahkan tidak kalah ketat, dan telah terbukti berhasil mencetak pelayan-pelayan publik yang berintegritas tinggi serta berbakti kepada bangsa dan negara mereka. Bahkan institusi sipil yang dihadirkan itu adalah institusi sipil yang diakui oleh dunia internasional. Mari kita lihat contohnya. Misalnya ada negara Selandia Baru, ini menerapkan apa yang dinamakan dengan Public Service Induction Program melalui New Zealand Public Service Commission. Jadi mereka tidak mendidik pegawai-pegawai baru mereka dengan cara militer ya. Memang pegawai baru itu dilakukan karantina atau diasrawakan ya, atau dikarantinakan ya. Tetapi dalam akademisi sipil nasional ya, di mana di dalamnya mereka mendalami prinsip spirit of service, semangat melayani. Bentuk realnya di lapangan itu adalah seperti melakukan simulasi penanganan krisis publik, bagaimana melakukan transparansi anggaran, bagaimana melakukan dialog langsung dengan komunitas akar rumput untuk memetakan kebutuhan warga secara akurat ya. Rasa cinta negara di sini diartikan sebagai komitmen yang kuat untuk menjaga kepercayaan publik atau public trust melalui kultur kerja yang dibangun, kultur kerja anti korupsi. Kita lihat negara lain, Finlandia, melalui apa yang dinamakan dengan Finnish Institute of Public Management. Ya. Ini semacam institusi yang memberikan pelatihan kepada atau coach atau coaching atau pelatihan pembekalan kepada pegawai-pegawai baru sipil ya, agar mereka siap untuk bekerja di lapangan. Nah, kalau kita lihat pendekatannya juga pendekatan sipil ya, tidak melalui pendekatan militer seperti baris berbaris ya.
atau bahkan memegang senjata, tidak seperti itu. Manifestasinya di lapangan itu ya misalnya pada peningkatan literasi digital tingkat tinggi, ya, manajemen risiko makro, kemudian kerjasama tim itu dibangun bukan lewat latihan fisik seperti militer, tetapi melalui studi kasus real di lapangan, penyelesaian masalah real di lapangan. Kita lihat juga Kanada misalnya, ada Canada School of Public Service, ya, pegawai sipil baru mereka diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah pelosok dan komunitas marginal sebagai fasilitator sosial. Jadi mereka dilatih untuk memahami inklusivitas, keberagaman budaya, hak-hak masyarakat lokal atau hak-hak masyarakat adat. Jadi nasionalisme sipil di sini dibentuk melalui kesadaran bahwa mereka membela negara itu berarti memastikan pelayanan publik hadir tanpa diskriminasi. Nah, jadi yang menarik yang saya sebutkan ini, negara-negara ini adalah negara-negara yang secara konsisten dalam parameter global, mereka menunjukkan ranking, ya, indeks-indeks global terkait misalnya negara dengan yang paling efisien, yang paling bebas korupsi, gitu ya. Jadi termasuk dalam hal kapasitas birokrasi, proporsionalitas, dan tingkat korupsi yang sangat rendah, ya. Nah, negara-negara ini adalah negara-negara yang berada di puncak ranking, ya. Nah, artinya membuktikan untuk melahirkan aparat sipil, ya, yang tangguh di lapangan, itu negara tidak perlu melakukan pendekatan militer, ya, melakukan meminjam barak-barak tentara untuk melatih aparat sipilnya. Keberhasilan itu berakar pada pemenuhan sistem kerja yang adil, ya, meritokrasinya jalan, kemudian penguatan kapasitas intelektualnya serta kapasitas skill mereka selalu di-upgrade, kemudian jaminan kesejahteraan yang prima sehingga menjamin bahwa totalitas pekerjaan itu didedikasikan untuk kepentingan publik, bangsa, dan negara. Jadi kawan-kawan semua, saya rasa sudah saatnya kita menempatkan makna bela negara sesuai dengan ranah profesi, ya. Kalau TNI, militer itu punya pendekatan sendiri untuk membangun makna bela negara. Nah, bela negara dalam konteks sipil, misalnya bagi seorang manajer koperasi desa Merah Putih, itu bukan diukur dari berapa skill, kemampuan dia baris berbaris, ya, atau bahkan memegang senjata, atau seberapa patuh dia pada komando. Patriotisme mereka, seorang manajer koperasi, ya, yang merupakan institusi sipil, itu diuji bagaimana mereka mampu memiliki komitmen, ya, menjaga transparansi buku kas misalnya, ya, mencegah fraud finansial dari koperasi mereka, dan memastikan sirkulasi resource ekonomi desa itu berputar demi kesejahteraan petani dan masyarakat desa di mana koperasi itu berada. Oleh karena itu, dalam perspektif saya menyampaikan hal ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hendaknya institusi sipil itu diberikan pendekatan cinta tanah air dengan pendekatan sipil pula, bukan dengan pendekatan militer, ya. Karena menggunakan pendekatan militer untuk membangun cinta tanah air, disiplin dan profesionalitas dari pekerja sipil itu justru akan semakin membesarkan kecurigaan upaya menghidupkan kembali militerisme, ya, di dalam kehidupan bernegara yang bisa menggerus, ya, kepercayaan masyarakat sipil kepada pemerintah. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.